Tragedi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Ninja Banyuwangi pada tahun 1998 meninggalkan memori yang kelam. Karena meskipun peristiwa tersebut sudah tidak terjadi lagi sampai sekarang, dalang dibalik peristiwa pembantaian tersebut masih menjadi teka-teki. Peristiwa pembantaian oleh Ninja Banyuwangi dimulai pada bulan Februari 1998. Awalnya, pembunuhan ini dianggap kasus biasa. Namun, ternyata kejadian tersebut adalah awal dari kasus pembunuhan berantai. Satu demi satu korban pembunuhan yang dilakukan oleh Ninja Banyuwangi lainnya ditemukan. Masyarakat Banyuwangi mulai merasa khawatir di situasi yang mencekam tersebut. Mulanya, korban pembunuhan adalah kalangan dukun santet yang mempraktikkan ilmu hitam. Namun, lama-kelamaan korbannya beragam. Terdapat guru ngaji, dukun penyembuh atau yang biasa subuk, dan tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya, pemerintah daerah secara serius menangani kasus pembantaian ini. Bupati yang bertugas saat itu, Kolonel Polisi H.T. Purnomo Sidik, memberikan perintah kepada seluruh aparat pemerintah untuk mulai mendata tokoh spiritual atau yang memiliki kemampuan supranatural. Setelahnya, dilakukan pengamanan terhadap orang-orang tersebut. Namun, naasnya pendataan yang dilakukan dan dikeluarkan melalui radiogram oleh bupati ini malah menjadi sebab pembunuhan semakin menyebar. Diduga radiogram ini diketahui oleh oknum Ninja Banyuwangi. Puncaknya 2-9 orang terbunuh dalam waktu sehari saja. Sekelompok oknum berpakaian serba hitam dan penutup wajah seperti ninja ini meneror penjuru Banyuwangi, bahkan ke wilayah lain seperti Situbondo, Bondowoso, Sidoarjo, dan sekitarnya. Para ninja ini menggunakan senjata seperti sabit atau parang. Kelompok ini sangat terlatih juga sistematis ketika melancarkan aksinya. Bahkan mereka menggunakan semacam walkie-talkie ketika melancarkan aksinya. Modus operasinya adalah dengan menandai rumah target dengan tanda silang dan memadamkan aliran listriknya. Cara membunuh korban pun tergolong sangat sadis. Korban yang terbunuh sering ditemukan dalam kondisi tercabik, tulang yang patah dan kepala pecah. Banyak korban yang diseret, dikalungi tali, setelahnya dipukul hingga tewas. Akibat dari serangkaian teror Ninja Banyuwangi ini menyebabkan kepanikan massal seantero Banyuwangi. Masyarakat memilih tidur di teras rumah dan para warga bergantian berjaga di kampung-kampung dengan mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Kondisi saat itu diperparah dengan Indonesia yang tengah mengalami krisis. Hal ini semakin membuat masyarakat Banyuwangi tidak dapat tidur dengan nyenyak. Semakin mencekam manakala para ninja Banyuwangi ini berani meneror bahkan membunuh di siang hari. Dikatakan oleh para saksi mata bahwa mereka bisa meloncat dari rumah ke rumah. Pada malam hari, loteng rumah warga seakan digedor-gedor dengan sangat keras. Polisi pada saat itu juga mengalami kesulitan menangani teror ninja. Akhirnya banyak warga yang memilih untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan data pemerintah, terdapat total 115 korban tewas di 20 kecamatan dalam tragedi tersebut. Sementara dari sumber lainnya dikatakan jumlah korban lebih banyak lagi. Tragedi tersebut memaksa Komnas HAM juga pemerintah untuk menangkap dan menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik otak di balik peristiwa tersebut maupun eksekutornya. Tetapi sayangnya hingga kini dalang sebenarnya di balik tragedi tahun 1998 tersebut masih menjadi misteri.